Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, atau para ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di kesempatan pagi pada subuh ini, melainkan ucapan syukur kita kepada Allah. Ngantuk buatan ini, buatan insyaallah ya. Alhamdulillah. Dan sudah maklum bagi kita semuanya bahwasanya nikmat yang terbesar dan paling berharga adalah nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat ilmu, nikmat diberikan kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah, diberikan kesadaran bahwasanya kita tercipta untuk beribadah, diberikan hati yang bersih, hati yang tersadar ketika disadarkan. Dan nikmat ini sudah maklum bagi kita adalah sebesar-besarnya, itu nikmat hidayah. Bagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Innallaha yu'ti dunya ala man yuhib, wallahu la yu'ti din illa man yuhib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Maknanya nikmat dunia, nikmat harta, jabatan, dan yang semisalnya itu nikmat umum, nikmat yang tidak ada spesialnya. Sementara Allah tidak mungkin memberikan agama dan hidayah ini kecuali orang-orang yang Allah cintai. Ini nikmat agama, nikmat hidayah ini adalah nikmat spesial untuk orang-orang spesial. Dan dengan hidayah ini, dengan kesadaran bahwa kita ini hidup di dunia ini untuk ibadah, bukan untuk sekedar mengumpulkan harta, makan, minum, berkeluarga, kemudian mati begitu saja. Kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah, kalau ini kita selalu hadirkan dalam diri kita, akan membuahkan amal-amal setelahnya. Jadi modal pertamanya adalah nata hati, nata hidayah, menata kesadaran. Karena dengan kita sadar akan muncul setelahnya amal-amal kebajikan. Maka semakin seseorang itu kuat imannya, bagus hatinya, akan semakin
banyak amal, dan yang terpenting lagi adalah bagus amalnya. Itu yang terpenting. Banyak amal memang kita butuh. Akan tetapi yang lebih kita butuhkan adalah kualitas dan dari bagusnya amal-amal kebajikan kita. Dan itu semuanya berawal dari apa tadi? Dari hidayah, dari hati yang bersih. Karena itu, mumpung masih di awal-awal Ramadan, kita masuk Ramadan kedua ya, tanggal 2 Ramadan. Maka sebagai nasihat diri anak dan mungkin untuk panjenengan semuanya, mari kita isi Ramadan ini pertama-tama sebelum kita beramal dengan amal yang banyak, dengan kuantitas yang banyak, maka mari kita perbaiki hati, perbaiki iman kita, kesadaran kita untuk menuju kualitas yang baik. Karena memang para salaf itu, para ulama salaf, diawali oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka begitu perhatian tentang masalah hati, tentang masalah keimanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu dari salaf kita ketika mengomentari sahabat Abu Bakar, kata beliau, ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati sholatin wala siyamin walakin ma waqara fil qalbi. Kata ulama kita, tidaklah sahabat Abu Bakar itu mengalahkan kalian, unggul daripada kalian. Tidaklah hebat sahabat Abu Bakar itu dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa. Walaupun kita tahu ya, dengan membaca biografi beliau ini, beliau banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Tapi lebih dari itu yang paling mengalahkan kita, yang membuat beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yang membuat iman beliau begitu tinggi, yang kata Nabi seandainya iman Abu Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh Muslim setelahnya, masih beratan imannya Abu Bakar ini. Apa yang membuat beliau unggul? Ma waqara fil qalb. Apa yang ada di dalam hati beliau, imanan beliau. Ya. Kualitas beliau di dalam beramal itu luar biasa. Sedekah beliau dari niat dan keikhlasannya, sholat beliau dari kekhusyukannya, puasa beliau dari penjagaan, bukan hanya menjaga dari makan dan minum, tapi menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, itu luar biasa. Dan kita yang mengaku meneladani para salaf, ini harus banyak belajar ya tentang bagaimana salaf menata hati. Kita ini salafiyin di zaman kita ini kurang dalam masalah hati, masalah kejernihan hati. Sehingga yang belajar lama puluhan tahun barangkali ini masih memiliki akhlak yang tidak baik, masih kasar, terutama di dalam bermuamalah terhadap mukhalif, bermuamalah terhadap orang yang menyelisih. Seolah tambah ilmu, tambah kaku, tambah kasar, tambah air mata kering ketika sholat, ketika baca Al-Quran, ketika berkholwat bersama Allah, ya, berdua-duaan, bersendirian bersama Allah. Jadi kita butuh, ya, kita memang kurang dalam ini.
Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sebagai nasihat diri tentunya, dan nasihat untuk semuanya, mari kita jaga hati kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Dan nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengikat fadilah amal di bulan Ramadan ini dengan apa yang ada di dalam hati yang beliau munculkan dua kata sebagai perwakilan. Bagaimana kita ini seharusnya selalu menjaga iman dan menjaga kesadaran kita. Apa dua hal ini? Iman dan ihtisan. Kita kalau membaca hadis-hadis tentang Ramadan, maka kita akan sering menjumpai dua syarat ini, yaitu iman wa ihtisaban. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab. Nanti kita akan jelaskan apa maksud dari iman dan apa maksud dari ihtisab. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadan," barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan, yakni tahajud di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, dengan apa? Iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lainnya, "Man qama lailatal badri imanan wa ihtisaban." Dan siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan iman lagi dan ihtisab lagi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan ternyata bukan hanya amalan puasa, bukan hanya amalan qiyam. Kenapa? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua ini, mengkhususkan dua ini di dalam amal Ramadan? Kenapa dengan bacaan Al-Quran tidak disebutkan iman dan ihtisab? Karena amalan yang paling menonjol di bulan Ramadan, siangnya puasa, malamnya adalah sholat malam. Siangnya berpuasa, malamnya tarawih. Nah, itu yang paling menonjol. Makanya Nabi ikat amalan ini dengan iman, ya, dengan ihtisab, supaya puasanya benar berkualitas, baik puasanya. Kenapa Nabi SAW ikat yang kedua dengan qiyam, ya, jadi man qoma, barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa sholat tarawihnya dengan iman, karena amal malam yang paling menonjol adalah tarawih, adalah qiyamul lail. Maka itu sebagai wakil ya para jamaah sekalian, bahwasanya semua amal siang atau amal malam kita butuh iman dan kita butuh ihtisab. Iman dan ihtisab. Karena yang terpenting perkaranya bukan banyak-banyakan amal sebenarnya, tapi bagus-bagusan amal. Perkaranya bukan banyak-banyakan sholat, banyak-banyakan khatam, tapi bagus-bagusan sholat dan bagus-bagusan dalam membaca, dalam beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk memuji kalian yang paling ahsan. Apa itu ahsan? Tafdil dari hasan. Apa itu ahsan? Yang paling baik. Allah tidak mengatakan liyabluwakum aktsaru amal, yang terbanyak. Bahasanya Allah adalah yang terbaik, yang paling baik amal. Jadi perkaranya sekali lagi adalah kita ini bagus-bagusan amal, ya, bukan banyak-banyakan amal. Bagaimana itu yang diterangkan oleh para salaf. Sehingga mereka ketika mendapat hidayah Islam sesuai dengan
ahli sunnah wal jamaah. Karena Islam pertama adalah Islam ahli sunnah. Mereka tidak berselang waktu, benar-benar kualitas hatinya, ingatnya terhadap akhirat itu betul-betul luar biasa. Oleh karena itu kita ingin seperti mereka, para salaf itu pada zaman sekalian. Para sahabat itu mereka masuk Islam, mereka masuk menjadi ahli sunnah. Tidak semuanya karena sadar, karena langsung ingat akhirat, karena langsung rindu dengan surga. Paham gitu dengan para sahabat itu masuk Islamnya tidak semuanya karena dalil hujah dan karena kesadaran, tapi ada dari mereka bahkan tidak sedikit yang masuk Islamnya karena dunia. Masuk Islamnya itu karena iming-iming dunia. Tidak sedikit para sahabat seperti itu yang mereka tergerak masuk Islam karena Nabi yang terus memberikan hadiah kepada mereka. Itu yang dikatakan oleh sahabat Anas. Jadi kesimpulan ini bukan dari anak pribadi. Yang menyimpulkan, yang mengatakan adalah sahabat Anas bin Malik khadim Rasulullah SAW. Beliau mengatakan yang secara makna, yang secara terjemahan bahwa tidak sedikit para sahabat yang mereka masuk Islam, karena senang dengan Islam. Akan tetapi dari sebagian mereka bahkan itu banyak masuk Islamnya karena dunia. Akan tetapi garis bawah istilahnya tidak berselang waktu yang lama, tidak lama-lama setelah itu mereka semuanya menjadikan akhirat lebih mereka cintai daripada segala-galanya. Setelah itu dunia nggak ada harganya bagi mereka. Coba lihat seperti sahabat Aqra ibn Habis. Sebelum dia masuk Islam, baru tergerak dengan berita-berita kedermawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin minta kambing, seekor saja kambing dari Rasulullah SAW. Pas waktu itu Nabi SAW dapatkan ghanimah berupa atau anak kambing yang banyak. Dia datang minta sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, saya minta kambing yang banyak, satu saja. Kata Nabi SAW, kau lihat di lembah itu banyak itu, sebisanya kau ambil semua. Kalau bisa semuanya ya diambil semuanya. Oh senang, saya minta satu, karena itu kalau ditawarkan semuanya. Sumringah ini kan Aqra bin Habis ini. Dibawa yang bisa dibawa, kemudian dan dia adalah seorang tokoh di kabilahnya. Ketika dia pulang, dia mengatakan, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'til hadiyah la yakhaful faqr. Hai kaum, hai masyarakat, bersegera masuk Islam. Kalau masuk Islam, Muhammad akan memberi hadiah kepada kalian yang tidak pernah takut fakir. Muhammad berbondong-bondonglah itu kabilahnya Aqra bin Habis ini masuk Islam karena apa itu? Iming-iming dunia, pemberian. Nabi terus memberi, diberi. Tapi setelah itu kata Anas, tidak berselang waktu lama, tidak sampai tahunan, mereka menjadikan dunia itu tidak ada harganya. Mereka jadikan akhirat itu nomor satu. Hati mereka, pikiran mereka itu sudah di akhirat, meskipun jisim, jasad mereka itu di bumi, di dunia ini. Kita kan ingin seperti itu. Kayak keadaan kita. Dan kita pengen evaluasi diri. Kayaknya berkebalikan. Rata-rata kita ini mengenal sunnah, dapat hidayah karena sadar, terus senang dengan sunnah. Kebanyakan, ya tentu ada mungkin karena
Masjid Riyadhus Shalihin itu yang masih hadiah ke ikhwan, terus dikasih beras, dikasih minyak, sampai akhirnya senang loh. Senang sama antum-antum ini, sama panitia itu dermawan sekali. Masjid Riyadhus Shalihin, terus apa TK Al-Gunaya ya, dari Al-Gunaya, kemudian Walari Masjid, Masya Allah, senang ya kan? Senang masuk pengajian, senang dengan orang-orang sunnah ini, warna mereka dermawan-dermawan. Setelah itu mereka benar-benar menjadikan akhirat nomor satu. Setelah itu dunia kayak enggak ada lagi. Kan seringnya kita melihatnya awal-awalnya itu justru benar-benar iman kita ini seperti imannya. Jadi mau mendekati imannya para sahabat saat baru masuk sunnah ya, saat baru kenal sunnah. Kita mudah menangis, kita mudah bersedekah, kita mudah berbuat kebajikan. Kita inginnya yang punya pekerjaan yang haram, sudah pikirannya saya harus resign. Udah yang penting masalah rezeki, udah nggak mikir itu ke depannya. Bismillah. Yang ikhwan kerja di tempat-tempat yang di situ ada riba, sudah nggak mikir nanti gimana untuk keluarganya. Yang penting saya ajukan resign. Yang akhwat supaya menjaga diri, supaya tetap menjaga jilbabnya, udah resign, nggak peduli. Luar biasa iman di awal-awalan, gampang sekali dia menangis, gampang sekali dia akhir. Tapi sepertinya tidak berselang lama, waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, kok tambah senang sama dunia lagi. Ya. Ada yang merasakan seperti ini, rindu. Saya rindu masa-masa di awal kenal sunnah. Jadi kan sering. Ini kita ya, bukan panjenengan, anak juga ngalamin. Kadang-kadang kok sekarang sulit lagi ya nangis. Sulit lagi untuk bangun malam, sholat dengan khusyuknya, bermunajat dengan Allah. Rindu air mata dulu di awal-awal kenal sunnah. Kok sekarang mau mengeluarkan duit untuk donasi, sedekah itu kok mikirnya terlalu panjang. Pengen bersedekah tapi mikirin tabungan SPP anaknya, mikirin mungkin dia masih hutang, masih punya kreditan, kan? Masih banyak tanggungan. Kalau dulu itu kayaknya mudah. Nah, kita ini seolah seperti berkebalikan dengan keadaan para sahabat. Kalau para sahabat itu di awal mereka ada yang karena dunia masuk dia, nyantol dia masuk ke sunnah. Jadi orang ahli sunnah dengan dunia. Tapi tidak berselang waktu mereka langsung benar-benar menjadi seorang muslim ahli sunnah yang menjadikan akhirat nomor satu. Kita ingin seperti itu. Momen-momen Ramadan ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita kembali sadar, kembali lagi mudah kita ini untuk mengingat akhirat. Eman banget. Kalau kita ini bisa bertemu di bulan Ramadan, tapi kita ini tidak bisa maksimal ya, itu eman banget. Karena perkaranya pula itu nikmat bertemu Ramadan itu bukan ketemu Ramadan, tapi yang menjadi perkaranya, yang menjadi nikmat itu adalah masuk Ramadan kita bisa beramal. Sekedar ketemu Ramadan sampai selesai, sampai Lebaran, tapi nggak ada amal, itu nggak nikmat. Yang nikmat itu adalah ketemu Ramadan dan mudah-mudahan sampai selesai dan bisa beramal. Gitu. Bulan itu, waktu itu tidak mensucikan seseorang. Sebagaimana tempat itu tidak bisa mensucikan seorang. Apa kata sahabat Salman Al-Farisi? Dari Persia ya beliau. Perjalanan panjang dan kita tahu sejarahnya beliau sampai akhirnya ketika Nabi SAW meninggal, beliau balik lagi ke Persia, ke Irak. Ketika itu sebagian sahabatnya mengatakan halumma ilal ardil muqaddasah. Dinasihati ya sama teman-temannya. Wahai Salman, ayo kita kumpul bareng di negeri yang suci, yaitu di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang negara apa itu? Ada 4 negara. Apa itu?
Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Empat negara ini yang disebut dengan negara atau negeri Islam, dan negeri Islam adalah negeri yang memang berkah, negeri yang banyak keutamaan. Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma barik fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam. Salman itu disuruh, ya, ayo kita ke negeri Syam, di situ itu tempat yang berkah. Apa jawabannya Salman? Innal arda la yuqaddisuhu ahad wa innama yuqaddisuhu ahad amaluhu. Sesungguhnya tempat itu nggak bisa membuat suci orang, tapi yang bisa membuat suci orang, bisa membuat baik orang, itu amal. Jadi secara otomatis orang itu pindah ke tempat yang berkah, tempat yang baik, otomatis ujuk-ujuk langsung baik. Nah, yang membuat baik apa? Amalnya dia. Sebagaimana itu tempat, waktu pun demikian. Tidak otomatis kalau orang itu masuk Ramadan ujuk-ujuk langsung baik, langsung soleh. Tidak. Yang membuat baik itu apa? Amalnya. Makanya Nabi SAW di dalam hadis itu kan pernah tiba-tiba beliau naik mimbar begitu, satu tingkatan mimbar itu belum amin, kemudian naik lagi amin, kemudian naik lagi amin. Kemudian para sahabat bertanya, amin ya Rasulullah, panjenengan aminkan apa? Amin, amin, amin. Kata Nabi SAW, barusan Jibril datang lalu berdoa dengan 3 doa, lalu Jibril menyuruhku mengaminkan. Yang pertama, Jibril berdoa, ya, celaka orang yang secara makna ini, yang menjumpai orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya akan tapi tidak memasukkan ke surga. Qul amin, faqultu amin. Katakan Nabi Muhammad amin, maka pun mengatakan amin. Yang kedua adalah rahimah ampun, celaka seseorang yang disebut namaku Muhammad, tapi dia tidak mau berselawat atasku sallallahu alaihi wasallam. Qul amin faqultu amin. Yang ketiga ini, man dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan sampai selesai nggak diampuni. Celaka ini orang ini. Kan nggak dapat kebaikan. Kan eman-eman banget seperti ini. Bagaimana kita ini bisa terampuni? Dengan kita beramal. Bagaimana kita bisa kuat beramal? Dengan memperbaiki hidayah hati, iman, sadar gitu. Karena kalau kita tidak memperbaiki hati, mau dikasih pengajian sehari 3 kali setiap hari, itu tetap rencana-rencana yang tidak terwujud. Nanti semangat ketika dinasihati begitu. Saya akan khatamkan Al-Quran ini 10 kali. Allah semangat ini, mumpung semangatnya. Bulan khatam 10 kali. Kalau iman hatinya masih belum tertata dengan baik, jangankan 10. Wah, 1 kali saja tidak selesai, tidak khatam. Ya kan? Kita kan target ini harus khatam, target sehari harus 2 juz, 3 juz. Jangankan 2 juz, 3 juz, baru 1 lembar saja, mushaf sampingnya ini berapa? Ini 6 ini. Lagi baca 1 muka, banyak bunyi-bunyi avatar. Kalau mushaf gandeng sama ini pasti menang ini pasti. Hari kan kita kan sudah banyak target, tapi selesai Ramadan tidak dapat itu target itu. Ngalami nggak? Pernah ngalami? Ngalami. Kita target mau sedekah, kan? Di awal-awal saya pengen sedekah. Di awal-awal sedekahnya ringan-ringan dulu, nanti kalau sudah 10 akhir baru banyak sedekah saya ini, utamanya banyak. Kalau awal-awalnya sedikit-sedikit aja lah, yang penting kontinu 10.000 gitu. Tapi nanti ya 10 akhirnya saya akan uang merah saya akan keluar. Berjalan waktu itu, ketika masuk pertengahan bulan, istrinya ngomong, di persiapan lebaran kita butuh
rumah direnov, dicat, terus kue-kue, terus baju umi, baju anak-anak harus ganti berapa gitu. Ya lumayan ini. Angka jutaan ternyata bodoh. Terus gimana ini? 10 akhir nggak bisa sedekah. Ya darurat, nggak usah sedekah dulu. Nggak sedekah. Akhirnya kan? Katanya di awal rencananya 10 akhir nanti. Ini di awal-awal yang sedikit banyak yang 10 akhir. Kalau sudah 10 akhir sudah tabungan muncul kan biasanya kan gitu. Itu kan seperti kita kalau baca Al-Quran itu kan di awal-awal nanti 10 akhir. Kalau sudah 10 akhir itu jadi menurun. Tapi biasanya malah menurun gitu kan. Jadi kita ini pengen belajar seperti para salaf itu yang benar-benar itu kontinunya itu mendekati akhir itu justru baik. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pangkasnya. Dan rata-rata kalau kita mentadaburi melihat fadilah amal yang di akhir itulah yang baik. Antum teliti itu amal-amal itu. Sekarang ya, Ramadan yang di akhir, 10 akhir itu yang terbaik. Malam ya, kita mau ibadah malam hari. Yang akhir, yang sepertiga terakhir, yang baik kan di situ kan. Tempat yang akhir itu biasa yang baik di situ. Hari Jumat. Hari Jumat itu yang terbaiknya sorenya ya kan. Makanya di situ ada waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa. Carilah di waktu antara asar dan maghrib. Coba lihat. Waktu Jumat mulia semuanya. Yang termulia adalah asar sampai maghrib. Ya. Dan begitu rata-rata amal itu. Allah nggak naruh di awal. Karena kalau di awal itu memang biasanya umumnya kita mudah ya untuk beramal. Tapi kalau ditaruh di akhir ini, semoga nanti kita ini bisa termotivasi, teriming-iming untuk banyak beramal di akhir, di pangkas, di endingnya. Saya kembali kepada makna puasa kalian dengan iman dan ihtisab, qiyam lail kalian dengan iman dan ihtisab, dan itu mewakili semua amal. Saya katakan semua amal butuh iman dan butuh ihtisab. Karena kalau kita melihat di dalam hadis yang lainnya, semisal hadis tentang mengantarkan jenazah di dalam hadis Bukhari, nomor hadis 47 ya, di sini dicantumkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban sama." Barang siapa yang mengantarkan jenazah muslim, mengiringi jenazah muslim, ngantarnya itu dengan iman dan ihtisab. Ya, wa kana ma'u hatta yusalli 'alaiha wa yafrugu min dafniha fa innahu yarji' min al-ajri bi qiratain. Dia mengantarkan sholat, ya sholat jenazah ya, kemudian menguburkan sampai selesai, dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud. Setiap satu qiratnya semisal gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja' qabla an tudfan fa innahu yarji' bi qiratin. Dan barang siapa yang hanya sholat jenazah lalu pulang, maka dia mendapatkan 1 qirat. Hadis ini pernah disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Yang saat itu Ibnu Umar belum tahu hadis ini. Jadi di dalam riwayat itu begini. Sahabat Abdullah bin Umar, itu beliau setelah sholat jenazah balik. Karena beliau adalah seorang ulama, belum punya kesibukan ilmiah. Kalau ada jenazah kaum muslimin, beliau mengiringi sholat jenazah, habis itu pulang. Sholat jenazah pulang. Yang lainnya disuruh untuk mengiringi sampai pekuburan. Sampai suatu ketika beliau diberitahu oleh salah satu sahabat tentang fadilah mengantarkan sampai pekuburan. Karena beliau sebelumnya belum tahu hadis ini. Wahai sahabat Nabi, wahai Abdullah, ya Abdurrahman, sesungguhnya ada loh keutamaan kubur itu. Karena yang beliau pahami, karena belum tahu hadisnya, keutamaan itu yang jelas-jelas ibadah kan nyolati kan, sholat itu kan ibadah. Kalau cuma kubur itu kan cukup diwakilkan pak tukangnya yang kuat-kuat itu kan. Yang penting kita nyolati yang sudah pulang. Karena belum tahu dalil. Setelah diberitahu dalil ini,
beliau mengatakan laqad faraqna fi qarari katsirah, telah luput hilang bagiku kirot-kirot yang banyak. Beliau desal, ya Allah, sudah berapa kali saya mengantarkan jenazah sekedar mencoba, berapa gunung Uhud saya kehilangan pahala. Dia kelasnya buat gimana? Berapa gunung Uhud saya kehilangan pahala-pahala. Beliau menyesal. Harusnya kita pun seperti itu. Nah, jangan pernah kita ini ngomong menyimpulkan satu kesimpulan yang belum ada pendahulunya. Jangan kita ini sok berilmiah kemudian menyimpulkan yang belum ada ulama salaf yang menyimpulkan. Pengennya biar viral kan, pengennya biar keren pertama yang menyimpulkan masalah. Jangan, justru tidak baik. Jangan berkata satu masalah yang belum memiliki imam di atasnya, belum memiliki salah. Apa mana iman dan ihtisab? Kita pun butuh keterangan dari para ulama kita. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, mana iman? Al-muradu bil iman qal al-i'tiqad fi fardiyyati shaumi Ramadan. Mana iman? Jadi imanan ihtisaban tadi ya. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, apa makna iman? Kata beliau, al-i'tiqadu bi fardiyyati shaumi Ramadan, meyakini wajibnya puasa Ramadan. Iman itu kan amalan hati, qalbiyah. Asalnya ya. Termasuk bagian iman adalah akal. Maka yang pertama kali masuk iman adalah mengimani, meyakini, mempercayai dengan tanpa keraguan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Ya. Wahtisaban, apa makna ihtisab? Apa arti ihtisab? Yang biasanya diartikan apa itu? Mengharap pahala dengan iman dan mengharap pahala. Jadi berarti makna iman itu kalau kita mau gabungkan dari keterangan para ulama itu ada dua makna. Makna umum sama makna khusus. Makna umum, barang siapa yang punya iman, maka iman ya secara umum beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, di akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, itu yang secara umum. Yang secara khusus, yang secara spesifik dalam masalah puasa itu kita mengimani wajibnya puasa dan mengimani semua janji-janji Nabi terkait dengan masalah puasa itu, iman terhadap dalil-dalil puasa. Ihtisab, mana ihtisab? Wa talabul ajri, mencari pahala, wa ruja'u dan mengharap pahala min Allah Ta'ala, dari Allah yang mengatakan in Al-Hafidz Ibnu Hajar, mengharap dan mencari pahala. Ya. Wa yaqulul Imam Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi masih dari penukilan Al-Hafidz dalam Fathul Bari, ihtisaban ay ar-raghbah fi thawabi. Ihtisaban itu adalah senang dengan pahala-pahala. Thayyibatu nafsi bidzalik, hatinya legowo. Thayyibatu nafsi, ketika berpuasa itu hatinya senang. Jadi senang dengan puasa. Ghairu mustaqbilin lisyami, tidak berat ketika berpuasa. Karena itu mereka para salaf itu andekan semua hari itu adalah puasa, senang sekali.
Andaikan semua hari itu semuanya adalah Ramadan, itu yang mereka inginkan. Tidak ada berat dalam puasa. Wala mustaqilun li ayami, dan tidak merasa panjang hari-hari puasa. Lihat sih, kita introspeksi sih. Apakah kita berat dengan puasa? Apakah kita merasa hari puasa lama? Kan kalau kita melihat kaum muslimin secara umum, dan mudah-mudahan yang hadir di sini ini termasuk yang rahimahullah, ya, orang yang Allah rahmati, yang dikecualikan dari umumnya kaum muslimin. Yang umumnya kaum muslimin itu kan menganggap puasa itu beban. Yang diincar adalah ending dari puasa, yaitu lebaran, ya kan? Atau kalau mereka mengincar 10 akhir Ramadan, bukan karena pahalanya. Jadi kalau umumnya kaum muslimin, banyaknya kaum muslimin mengincarnya adalah lebaran atau 10 akhir Ramadan, bukan karena pahala. Karena 10 akhir Ramadan itulah akan keluar apa? Bingkisan. Ya kan? Menjelang lebaran kan keluar bingkisan, keluar THR, keluar gaji-gaji bonus, keluar di situ pokoknya pemberian ya, sembako atau bingkisan-bingkisan dari orang-orang. Tapi kalau awal-awal itu mereka, ya ini yang kedua ini, yang kata Imam Al-Khattabi, mustaqil, anggap kok lama. Jadi lama selesainya, lama 1 bulan itu kok lama. Dan lama 1 harinya. Makanya mereka biar cepat itu kan, gimana cara biar nggak kroso wis ujuk-ujuk maghrib kan. Caranya piye ben bar sahur nggak kroso wis ujuk-ujuk pengen buka kan. Ada yang menghabiskan dengan tidur, ada yang menghabiskan mancing, ya kan? Ya, tidur mancing itu mubah, kita nggak salah. Yang penting jangan berhulu, jangan berlebihan. Ya, terus kalau sore apa istilahnya ngabuburit, ya. Pokoknya jalan-jalan pulang itu langsung bisa buka kan gitu. Anggap lama gitu. Biar cepat istilahnya di apa ya? Diselimurke ya, diselimurke puasai dengan apa? Anak kecil aja diselimurke ya. Itu wala mustaqilin itu. Kemudian kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam Syarah Sahih Muslim, makna iman ay tasdiqan, membenarkan, bianul haqqun, dia membenarkan bahwasanya puasa itu wajib. Makna hak itu wajib ya. Di antara lafaz wajib adalah hak. Membenarkan bahwa puasa itu wajib, muqtasidun fadilatahu, dia mencari fadilahnya, mencari keutamaan hari-harinya. Nah itu pertama, mempercayai, yang kedua mencari. Wahtisaban, kemudian mana ihtisab, anu yuridullah azza wa jalla, dia menginginkan Allah. Layak suduru iatanas, dia itu tidak menginginkan pandangan manusia, ya, riya istilahnya. Wala ghaira dzalik, dan tidak selain itu pula mimma yukhaliful ikhlas, dari apa-apa yang menyelisih dari ikhlas. Yaqulul Imam Al-Munawi, ini kan semua keterangan para ulama salaf, yang semuanya ini rata-rata adalah dari ulama-ulama Syafi'i. Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam An-Nawawi, semua ada dari ulama-ulama Syafi'i. Imanan, maknanya iman, tasdiqan bi thawabillah, mempercayai pahala-pahala Allah. Wa annahu haq, atau bahwasanya memang puasa itu wajib. Wahtisaban, ya, sementara ihtisab li amdillahi bihi, dia mengharap pahala karena perintah Allah. Jadi lihat ini, karena ngamalin perintah Allah itu sudah cukup sebagai penggerak kita ini mencari pahala. Jadi seandainya fadilah puasa, fadilah sholat malamnya itu nggak ada kecuali perintah,
maka itu sudah cukup kita ini tergerak untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Setiap perintah pasti berpahala kalau dikerjakan. Walaupun tidak ada iming-iming. Kalau ada iming-iming itu menambah motivasi. Maka seharusnya kita ini belajar. Kalau ada perintah apapun, meskipun belum tahu iming-iming setelahnya, udah cukup. Ini perintah Allah, saya ingin mengamalkan, ini pasti berpahala. Itu kata beliau. Kata Imam Al-Munawi. Taliban al-ajra aw iradata wajhillah, dia mencari pahala atau mengharapkan wajah Allah. La linahwi riya, tidak riya. Ingin dilihat. Apa arti riya itu? Amalannya pengen dilihat. Dilihat oleh orang. Kalau sum'ah, apa sum'ah? Bedanya sama sum'ah. Sum'ah itu diperdengarkan. Dia senang kalau ada yang muji, dengerin pujian orang itu sendiri. Bukan amal kita disuarakan, bukan. Tapi orang itu puji, dengar kita senang. Itu namanya sum'ah. Sum'ah itu berarti mencari pendengaran dari pujian orang. Dengar pujian itu senang. Nah, itu. Dan itu semuanya adalah perusak ikhlas, yang menyelisih ikhlas. Adapun yang ikhlas, dia beramal murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati, ada tipis di situ antara ikhlas, antara menjaga keikhlasan dan orang yang terjatuh dalam riya yang terselubung. Riya yang pengennya ikhlas tapi terjatuh dengan riya pula, terjatuh dalam riya. Dia itu apa? Tidak beramal karena takut riya. Nah, itulah riya pula. Saya tidak mau sedekah, nanti kalau sedekah khawatir dipuji, jadi nggak usah sedekah. Saya nggak usah ta'lim, kalau ta'lim nanti diomongin orang alim. Saya nggak sholat terawih aja, kalau sholat terawih nanti saya dianggap orang yang pengen surga dewean, dianggap itu kan. Akhirnya dia tidak beramal demi menjaga justru itu adalah riya. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kita ini pengen menjaga niat, pengen menjaga ikhlasan, justru terjatuh dalam riya. Terus gimana sikap kita? Beramal dilihat orang, kita jadi riya. Nggak beramal supaya nggak dilihat orang, nggak dipuji orang, riya pula. Terus gimana? Ya, tetap ada orang atau tidak, mesti berjalan beribadah. Ada orang, yo tetap seperti itu dari awal kita jaga. Nggak ada orang, yo tetap seperti itu. Awal kita mau ngaji, ya sudah ngaji. Mau orang itu memuji, maka kita tidak menggubris itu semuanya. Karena tidak semua amal itu bisa disembunyikan. Kalau kita bisa sembunyikan, bagus. Tapi ada beberapa amal yang tidak mungkin kita sembunyikan. Seperti ngaji. Gimana kita mau sembunyi-sembunyi, mau ta'lim? Sholat berjamaah. Nah, itu harus ketahuan. Mau haji, mau umroh, gimana dia rahasia, ketahuan. Jadi amal-amal itu ada yang nggak mungkin kecuali kita terangkan, kita iklankan. Tapi ada amal-amal yang bisa disembunyikan, seperti diantaranya adalah sedekah, kemudian baca Al-Quran dan yang semisal. Kemudian kata beliau, akhirnya ucapan beliau Imam Al-Munawi, faqad yaf'alul mukallaf syai'an mu'taqidan annahu shadiq. Terkadang ada seorang yang beramal, dia yakin bahwasanya itu adalah kewajiban. Dia yakin, shadiq, yakin. Jadi pahala. Lakinnahu la yaf'alu mukhlishan, tapi dia mengerjakannya tidak ikhlas. Bal linahwi khaufin, bahkan dia beramal karena khauf. Menarik sih. Karena khauf itu apa? Takut. Beramal karena takut. Mesti beramal karena takut itu. Beramal karena takut dipaksa atau karena dairah. Dairah itu kan ada rasa-rasa dipaksa gitu. Rasa takut juga. Takut nanti saya nggak digolong, nggak ditemen lagi. Takut gini.
yang itu perasaan-perasaan sehingga membuat dia terpaksa puasa. Kalau nggak puasa, lah malu lah teman-teman yang lain puasa. Yes. Terpaksa puasa. Karena nggak ini. Karena dilihat orang, karena yang lainnya pada puasa. Ya itu karena takut atau karena ini. Wa khulasatul kalam, ringkasan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi yang bisa kita harapkan keberkahannya ini, bahwasanya kita di dalam menuju kampung akhirat butuh hati yang salim, hati yang selamat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak manfaat tidak manfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang dengan membawa hati yang salim. Hati yang salim ini hati yang senantiasa untuk Allah, karena Allah, dengan pertolongan Allah. Hati yang salim ini yang selalu dia membuat tergerak beramal, membuat amalnya berkualitas. Perkaranya adalah mari kita baik-baikan amal, bukan mari kita banyak-banyakan amal. Di bulan Ramadan ini salah satu di antara cara kita ini untuk berbaik-baikan amal, berbagus-bagusan amal, juga harapannya berbanyak-banyak amal setelahnya. Karena dengan hati yang salim tadi, setelahnya pasti akan memunculkan amal. Setelah amal terwujud, pasti akan bertambah kualitasnya. Semakin pandai kita menjaga hidayah, iman, dan hati ini, semakin kualitas dan kuantitas kita lebih. Semakin kita menurun iman dan hati yang salim ini, semakin kuantitas kita menurun dan kualitasnya juga menurun. Maka kita meminta kepada Allah, bertemunya bulan Ramadan ini bukan sekedar bertemu, tapi Allah beri taufik kita untuk beramal. Allahumma waffiqna fi Ramadan, ya Allah, berilah taufik kami untuk beramal di bulan Ramadan. Hadza minni, ini dari anak. Mudah-mudahan pertama bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Wa nakhtim di doa kafaratul majlis, dan kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta